saya tidak akan menyetujui pernikahan kalian berdua. Jadi di sini Desi yang berbalik mengejar-ngejar si Guntur. Dan pada saat itu juga Guntur ini menyadari bahwa ibunya tersebut adalah tumbal pertama yang harus ia berikan kepada jin yang diberikan oleh Mbah Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada video saya kali ini saya bercerita bersama Karin. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapatkan dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Ridwan. Kisah ini terjadi pada tahun 2002 di salah satu daerah di Sumatera. Di sini kita sebut saja namanya Guntur. Guntur ini adalah seorang pria yang biasa-biasa saja dan Guntur tinggal bersama kedua orang tuanya yang kehidupannya juga sangat sederhana. Guntur ini seorang pria yang hidupnya itu nggak muluk-muluk teman-teman. Jadi dia ini seorang pemulung. Dari hasil mulung dia hanya ingin membantu kedua orang tuanya yang tadi saya bilang kehidupannya sangat sederhana. Dari hasil mulung, Guntur ini merasa kehidupannya sudah sangat cukup. Dan Guntur juga bersyukur dikarenakan Guntur ini memiliki pekerjaan walau hanya dengan memulung. Guntur ini berusia kurang lebih 25 tahun. Guntur ini tidak dapat memilih pekerjaan yang lain dikarenakan Guntur putus sekolah pada saat kelas 2 SMP. Dikarenakan kondisi keuangan orang tua dari Guntur ini yang mengharuskan Guntur untuk putus sekolah. Jadi mau nggak mau Guntur harus mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah SMP ataupun SMA. Nah, Guntur pada saat itu berusia kurang lebih 25 tahun. Jadi aktivitas sehari-hari dari Guntur ini setiap harinya Guntur mulung sampah. Jadi dari bak sampah ke satu ke tempat sampah yang lainnya. Nah, pada saat Guntur ini sedang mengambil botol minuman yang berada di tempat sampah di suatu tempat, jadi Guntur ini melihat seorang perempuan. Pada saat itu perempuan tersebut sedang berada di salah satu tempat makan. Jadi pada saat Guntur melihat dari kejauhan sosok perempuan tersebut, Guntur pada saat itu langsung terpana. Bisa dikatakan Guntur ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, setelah melihat perempuan tersebut yang sedang makan di tempat makan, jadi Guntur ini penasaran dan akhirnya mendekati rumah makan tersebut dan Guntur semakin penasaran dan ingin melihat sosok perempuan itu lebih dekat. Dan pada saat Guntur melihat sosok perempuan tersebut, perempuan yang dilihat oleh Guntur ini menyadari ada pria yang menatapnya dari luar tempat makan tersebut. Perempuan tersebut langsung bergidik dan merasa tidak nyaman diperhatikan oleh Guntur.
Setelah Guntur ini melihat perempuan tersebut, akhirnya perempuan itu langsung buru-buru makan dan bergegas pergi dari tempat makan itu. Sedangkan Guntur masih saja berada di tempat yang sama sambil menatap perempuan yang membuat Guntur ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah melihat perempuan yang ia lihat di tempat makan itu pergi, Guntur ini langsung menyadari, ya, siapa sih yang mau sama pemulung seperti aku? Tapi di sini Guntur nggak mau kalah sama keadaan. Dan akhirnya Guntur pun melanjutkan aktivitasnya untuk mulung sampah. Nah, singkat cerita, setelah 2 atau 3 hari dari kejadian tersebut, Guntur ini masih sama aktivitasnya. Setiap pagi mulung sampah di tempat sampah satu ke tempat sampah yang lainnya. Nah, pada saat Guntur mengambil sampah di tempat sampah di salah satu perumahan lah ya di daerah tersebut, tidak sengaja Guntur ini kembali bertemu dengan perempuan yang pernah ia lihat di rumah makan. Perempuan yang membuat Guntur ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada saat melihat perempuan tersebut, Guntur ini merasa sangat senang. Akhirnya saya bisa ketemu lagi dengan perempuan yang membuat saya jatuh cinta. Dan setelah perempuan itu melihat Guntur berada di hadapannya, perempuan itu seperti teringat beberapa hari yang lalu pernah melihat Guntur. Jadi pada saat itu Guntur ini berusaha untuk mendekati perempuan tersebut dan menanyakan namanya. Di sini sikap perempuan tersebut sangat tidak mengenakanlah hati Guntur. Pada saat Guntur menanyakan nama perempuan itu, sikap dari perempuan itu sangat tidak mengenakan hati Guntur. Perempuan tersebut langsung menjawab pertanyaan Guntur dengan sangat ketus. Jadi pada saat itu perempuan itu mengatakan, "Loh, kamu ngapain nanya nama saya? Emang kamu siapa?" Setelah mengatakan hal tersebut, perempuan itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Di sini Guntur kembali menyadari bahwa karena keadaannya dan karena kondisinya lah yang membuat perempuan tersebut mengatakan itu dan memandang dirinya hanya sebelah mata. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan dan membuat Guntur ini merasa sedikit sakit hati, tapi di sisi lain Guntur juga menyadari, ya karena memang keadaan Guntur yang pada saat itu sebagai pemulung yang membuat perempuan tersebut memandangnya sebelah mata. Jadi pada malam hari pada saat Guntur ini sedang beristirahat gitu ya di rumahnya, Guntur kembali teringat atau terngiang-ngiang dengan kata-kata yang diucapkan oleh perempuan tersebut. Kata-kata yang membuat Guntur ini sakit hati dan sangat dendam. Di sisi lain Guntur jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain Guntur juga merasa sakit hati dengan ucapan perempuan tersebut. Dan akhirnya setelah Guntur ini terdiam, tiba-tiba entah dari mana bisikan setan, Guntur terbersit untuk datang ke salah satu paranormal yang berada di daerah tersebut untuk meminta pengasihan atau pelet. Jadi setelah Guntur ini terbersit ya di pikirannya untuk meminta pengasihan ke salah satu paranormal, setelah malam itu Guntur ini berusaha untuk mencari tahu lah ke siapa Guntur ini dapat bertanya untuk mengetahui di mana paranormal yang dapat ia datangi. Dan akhirnya pertanyaan tersebut terjawab dari salah satu teman dekat Guntur ini. Di sini kita sebut saja nama teman dekat dari Guntur ini adalah Ivan. Nah, jadi Ivan inilah yang ngasih tahu kepada Guntur ada salah satu paranormal yang lumayan terkenal di daerah tersebut yang bernama Mbah Pardi. Setelah Guntur ini mengetahui, akhirnya Guntur berusaha untuk bertanya lebih detail di mana tempat Mbah Pardi itu tinggal. Dan setelah Ivan ini ngasih tahu alamat lengkapnya dari Mbah Pardi, keesokan harinya, jadi Guntur ini nggak mau memakan waktu yang lama. Dia buru-buru ke tempat Mbah Pardi untuk meminta pengasihan tersebut. Jadi setelah mengetahui alamat rumah dari Mbah Pardi, Guntur ini bergegas ke rumah Mbah Pardi.
Singkat cerita, setelah Guntur ini mendatangi rumah Mbah Pardi, Guntur disambut dengan sangat baik ya sama Mbah Pardi. Setelah Guntur masuk ke dalam rumah Mbah Pardi gitu ya, Guntur langsung menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Mbah Pardi. Jadi Guntur menceritakan latar belakang dari kehidupannya yang hanya sebagai pemulung. Dan Guntur bertemu dengan seorang perempuan, dan pada saat itu Guntur ini merasa suka dan jatuh cinta lah pada pandangan pertama. Dan pada saat Guntur berusaha untuk mendekati wanita tersebut, jadi dikarenakan Guntur ini hanya seorang pemulung, disinilah perempuan tersebut hanya melihat Guntur ini sebelah mata. Dan Guntur mengatakan kepada Mbah Pardi, Guntur ini sakit hati dan Guntur ingin mendapatkan hati dari perempuan tersebut. Setelah mendengarkan keinginan dari si Guntur ini, Mbah Pardi akhirnya mengiyakan. Di sini Mbah Pardi mengatakan ingin memberikan Guntur sebuah minyak yang bisa Guntur pakai apabila ingin bertemu dengan perempuan tersebut. Jadi setelah dikasih tahu cara pemakaian minyak tersebut, akhirnya Guntur ini pulang ke rumah dengan perasaan yang lumayan percaya diri gitu ya. Setelah mendapatkan minyak yang ia dapatkan dari Mbah Pardi tadi, keesokan harinya Guntur ini langsung bersemangat memakai minyak yang diberikan oleh Mbah Pardi. Setelah Guntur ini memakai minyak yang diberikan oleh Mbah Pardi, Guntur ini langsung bergegas membawa perlengkapan mulungnya. Dan rumah pertama yang Guntur ini datangi adalah rumah perempuan tersebut. Di sini kita sebut saja nama perempuan itu adalah Desi. Jadi pada saat itu Guntur ini berharap bertemu dengan Desi. Dan pada saat Guntur mendatangi rumah Desi, Guntur tidak melihat sosok Desi berada di depan rumahnya seperti biasanya. Jadi biasanya pada saat Guntur ini mulung sampah gitu ya di daerah tersebut, Desi ini pagi-pagi sudah berada di depan rumahnya. Entah itu mau buang sampah atau sedang melakukan aktivitas yang lainnya. Dan entah kenapa pada pagi itu Desi ini tidak kelihatan teman-teman. Jadi Guntur ini merasa agak sedikit kecewa. Dan dalam hati Guntur ini bilang, ya gak jodoh nih kayaknya. Padahal gue udah pakai minyak yang dikasih sama Mbah Pardi. Ya udahlah, mungkin nanti siang gue bakalan balik lagi ke sini. Jadi setelah itu Guntur langsung bergegas pergi ke rumah yang lain untuk memulung sampah. Dan setelah Guntur ini pergi dari rumahnya Desi, pada saat itu Guntur ini berjalan ya beberapa meter lah. Setelah beberapa meter Guntur ini berjalan meninggalkan rumah Desi, gak sengaja Guntur malah bertemu Desi di pinggir jalan. Dari kejauhan Guntur ini melihat sosok Desi ini berjalan ke arah rumahnya. Di pikiran Guntur ya mungkin pada saat itu Desi ini baru pulang dari pasar karena membawa beberapa tentengan gitu ya. Akhirnya Guntur dengan rasa yang percaya diri mendekati Desi dan menyapa Desi pada saat itu. Dan setelah Guntur ini menatap Desi dan menyapa Desi, Desi ini langsung membalas senyuman Guntur dan langsung membalas sapaan dari Guntur. Wah, pada saat itu juga Guntur ini langsung sangat senang ya, dan dalam hatinya langsung berkata, wah ajaib nih minyak yang dikasih sama Mbah Pardi. Berarti minyak yang aku pakai langsung bereaksi. Buktinya Desi langsung membalas senyuman aku dan menjawab sapaan aku. Nah, jadi pada saat melihat responnya Desi ini baik, Guntur langsung memberanikan diri untuk bertanya siapa nama perempuan tersebut. Dan perempuan itu langsung menyebutkan namanya adalah Desi. Jadi setelah pertemuan itu Guntur ini sudah semakin merasa percaya diri. Dan akhirnya singkat cerita, sejak pertemuan Guntur dengan Desi pada saat itu, kurang lebih 2 minggu lamanya Guntur ini PDKT lah sama Desi. Jadi pada saat itu juga Desi ini merespon sangat baik dan Desi pun membalas cinta Guntur sampai Desi ini cinta mati sama Guntur, atau bisa dikatakan tergila-gila lah sama sosok Guntur. Dan sampai Desi ini ingin dinikahi oleh Guntur.
Jadi di sini Desi yang berbalik mengejar-ngejar si Guntur. Pada saat itu Guntur juga bingung gitu ya, karena memang keadaan Guntur ini bisa dikatakan ya memang sangat sederhana lah, karena sehari-hari Guntur ini bisa makan atau bisa menghidupi kedua orang tuanya dari hasil mulung. Ya bagaimana kalau misal dia menikah dan harus menghidupi Desi. Nah disinilah si Guntur ini sudah mulai agak galau gitu ya. Bagaimana kalau misal si Desi ini setiap hari makin ngebet ngajakin si Guntur nikah. Sedangkan pada saat itu kondisi keuangan dari Guntur ini memang bisa dikatakan belum bisa untuk menghidupi Desi. Dan akhirnya Desi bilang sama Guntur, ya udahlah, yang penting kamu ngomong aja sama orang tua aku. Kamu minta izin lah. Bagaimanapun caranya kamu harus meyakinkan orang tuaku bahwa kamu ini serius sama aku. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku ingin nikah sama kamu. Di sini Guntur semakin beban dan kepikiran, waduh gimana caranya. Jadi Guntur ini sudah benar-benar kebingungan dan akhirnya dengan rasa yang sangat ketakutan ada juga, dan akhirnya Guntur memberanikan diri untuk mendatangi rumah Desi dan berbicara kepada kedua orang tuanya untuk melamar Desi. Pada saat melihat kedatangan Guntur, kedua orang tua dari Desi ini sikapnya sangat-sangat tidak baik. Karena orang tua Desi ini mengetahui bahwa Guntur ini hanya seorang pemulung. Sedangkan Desi terlahir dari orang tua yang bisa dikatakan ya berkecukupan ya teman-teman. Dan akhirnya pada saat itu juga tanpa basa-basi orang tua Desi ini langsung mengatakan, saya tidak akan menyetujui pernikahan kalian berdua. Kamu Guntur, kamu harusnya sadar diri. Kamu itu siapa? Kamu cuma seorang pemulung dan kamu gak bakalan bisa menghidupi anak saya. Apabila kamu ingin melamar anak saya, kamu harus sukses. Jadi jangan mimpi kamu untuk menikahi anak saya. Setelah mendengar perkataan kedua orang tua dari Desi, di sini Guntur kembali merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Akhirnya pada saat mendengar perkataan itu, Guntur ini langsung pamit pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, Guntur kembali merasa sakit hati dengan perkataan kedua orang tua dari Desi. Tapi di sisi lain, apa yang dikatakan oleh kedua orang tua dari Desi ini benar. Dan Guntur juga menyadari bahwa memang Guntur ini hanya seorang pemulung dan memang perbedaan status sosial lah yang membuat orang tua Desi ini memandang Guntur sebelah mata. Dan akhirnya Guntur ini merasa tidak puas dengan pengasihan yang ia minta dari Mbah Pardi. Guntur berpikir untuk kembali mendatangi Mbah Pardi untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Entah bisikan setan dari mana lagi, di sini Guntur seperti sudah hilang kendali dan sudah hilang akal sehatnya. Hanya untuk menikahi Desi, Guntur rela melakukan apa saja. Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Guntur ini kembali mendatangi rumah Mbah Pardi. Pada saat Mbah Pardi melihat kedatangan Guntur, di sini Mbah Pardi menanyakan, apalagi yang kamu inginkan dari saya? Dan Guntur mengatakan, saya ingin kekayaan Mbah. Pengasihan yang Mbah berikan kepada saya membuat saya tidak puas. Karena orang tua dari perempuan yang saya cintai masih melihat status sosial yang berbeda. Saya di sini ingin kaya, Mbah. Bagaimanapun caranya, saya ingin mendapatkan uang secara instan agar saya bisa menikahi perempuan yang saya cintai. Mendengar perkataan Guntur seperti itu, Mbah Pardi ini terdiam. Dan Mbah Pardi mengatakan, bukannya saya menghalangi niatmu untuk melakukan pesugihan, tapi kekuatan goib untuk melakukan pesugihan ini sangatlah kuat.
Kamu harus bisa merawatnya dan kamu tidak boleh sekalipun melewatkan untuk memberinya sesajen. Dan terlebih kamu harus merelakan keluargamu untuk dijadikan tumbal melakukan pesugihan kali ini. Dan mendengar perkataan Mbah Pardi yang seperti itu, di sini Guntur dengan sangat merasa yakin mengatakan, "Saya siap untuk menanggung segala resikonya, Mbah. Desi adalah satu-satunya harapan hidup saya. Jadi apapun itu, saya rela melakukan apapun untuk mendapatkan Desi." Dan akhirnya melihat keyakinan Guntur yang sangat luar biasa besar, Mbah Pardi akhirnya mengiyakan keinginan dari Guntur tersebut. Dan akhirnya pada malam hari itu Mbah Pardi ini menyalurkan kekuatan goib kepada Guntur berupa jin. Dan sebagai imbalannya Mbah Pardi ini mengatakan kepada Guntur, Guntur harus menyiapkan sesajen setiap malam 1 suro. Dan terakhir, Mbah Pardi ini berpesan kepada Guntur agar Guntur ini tidak kaget apabila suatu saat salah satu anggota keluarga dari Guntur ini tiba-tiba cacat bahkan sampai meninggal. Dan setelah mendengarkan pesan yang diucapkan oleh Mbah Pardi, dengan rasa yakin Guntur mengiyakan ucapan yang dikatakan oleh Mbah Pardi. Jadi singkat cerita, setelah Guntur ini mendatangi rumah Mbah Pardi itu, dalam waktu yang sangat singkat, Guntur yang tadinya hanya seorang pemulung tiba-tiba menjadi seorang yang sangat kaya raya. Setelah kehidupan Guntur ini berubah drastis, dengan rasa percaya diri gitu ya, Guntur kembali mendatangi kedua orang tua Desi dan melamar Desi. Seketika melihat Guntur yang berubah secara drastis, kedua orang tua Desi ini langsung menyetujui pernikahan anaknya bersama Guntur. Singkat cerita, setelah Guntur melamar Desi, akhirnya Desi dan Guntur ini menikah. Setelah 1 bulan pernikahan dari Guntur dan Desi, Guntur harus menerima kenyataan bahwa jin pemberian dari Mbah Pardi ini sudah mulai mencari tumbal. Secara tiba-tiba, ibu dari Guntur ini meninggal dunia. Dan pada saat itu juga Guntur ini menyadari bahwa ibunya tersebut adalah tumbal pertama yang harus ia berikan kepada jin yang diberikan oleh Mbah Pardi. Pada saat melihat ibunya meninggal, sebenarnya Guntur merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi Guntur tidak dapat mengingkari perjanjian yang telah ia buat. Setelah ibunya meninggal, hari demi hari kekayaan Guntur ini semakin bertambah. Guntur sudah mampu membangun rumah mewah, bahkan Guntur ini setiap harinya dapat membelikan istrinya ini perhiasan mewah. Apapun yang diinginkan oleh Desi dibelikan oleh Guntur. Bahkan sawah berhektar-hektar pun mampu dibeli Guntur untuk istrinya. Namun di sisi lain, kebahagiaan yang ia dapat dibenturkan oleh kenyataan pahit lainnya. Anak pertama Guntur meninggal dunia pada saat usia kandungan istrinya menginjak usia 8 bulan. Pada saat mengetahui anak pertamanya ini meninggal, Guntur kembali merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain Guntur menyadari konsekuensi yang harus ia tanggung dikarenakan sudah melakukan perjanjian tersebut. Dan hal tersebut terus-menerus terjadi. Walaupun ya Guntur ini mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah, namun di sisi lain jin tersebut terus-menerus merenggut nyawa anaknya. Namun di sini anak Guntur ada yang terlahir selamat, tapi terlahir dengan tidak sempurna. Melihat kondisi yang seperti itu, Guntur ini merasa marah.
Dia merasa tidak terima dan akhirnya Guntur memutuskan untuk tidak memberi sesajen kepada jin tersebut. Jadi Guntur berharap jin tersebut berhenti untuk mengambil satu persatu anaknya. Namun keinginan Guntur ini tidak terkabul. Bahkan Guntur harus mengalami penderitaan yang lain. Jadi setelah Guntur ini memutuskan untuk tidak memberi sesajen lagi kepada jin tersebut merasa marah. Dan akhirnya pada suatu hari Guntur ini merasakan hal yang tidak pernah sebelumnya ia rasakan. Guntur merasa sekujur tubuhnya itu merasa kesakitan yang sangat luar biasa dan seluruh tubuhnya merasa panas yang luar biasa. Jadi Guntur mengatakan bahwa sekujur tubuhnya ini merasa panas seperti ditusuk oleh benda runcing yang sangat tajam. Jadi setelah kondisi Guntur ini semakin hari semakin lemah, membuat pengasihan yang sebelumnya ia minta kepada Mbah Pardi ini menjadi hilang. Nah, jadi memang Guntur menikahi Desi bukan karena Desi ini mencintai Guntur, melainkan Guntur telah meminta pengasihan kepada Mbah Pardi. Setelah Guntur ini sakit dan kondisinya lemah, di sini Desi seperti sudah mulai tersadar bahwa sebenarnya dia tidak mencintai suaminya. Dan melihat Guntur ini yang sudah sangat kaya raya, dan pada saat itu kondisi Guntur yang semakin hari semakin lemah, Desi memutuskan untuk meninggalkan Guntur dan membawa semua kekayaan yang dimiliki oleh Guntur. Jadi ibaratnya Guntur ini sudah sakit ketiban tangga. Istrinya pergi meninggalkan Guntur dengan membawa semua harta kekayaannya, dan pada saat itu Guntur ini hanya tinggal di rumah yang sangat sederhana, yaitu rumah kedua orang tuanya. Jadi setelah Guntur ditinggal oleh istrinya dan anaknya, Guntur ini tinggal di rumah peninggalan dari kedua orang tuanya yang pada saat itu juga sudah meninggal dunia disebabkan oleh tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Guntur sendiri. Berminggu-minggu Guntur ini tinggal di rumah tersebut tanpa ada satu orang pun yang merawat dirinya. Disitulah akhirnya Guntur ini meninggal dunia dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan mengenaskan. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang sangat luar biasa dan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang saya ceritakan barusan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Ridwan yang sudah membagikan kisah ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Kisah yang dialami oleh tetangga dari Mas Ridwan. Dan buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman misteri yang pernah teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan kembali cerita tersebut di channel YouTube saya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman tersebut. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah di sana saya akan mengupdate video terbaru saya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.